Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kemas dari Elektro 2018 dan ini adalah proyek akhir saya. Ya, jadi ini merupakan rangkaian dari robotic arm yang telah saya buat. Ini merupakan model sederhana dari robotic arm yang biasanya ada di industri manufaktur. Ini merupakan model sederhananya. Nah, ini merupakan robot yang memiliki 4 degree of freedom. Dia memiliki 4 sumbu rotasi, yaitu di sini, 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 dan di sini, di paling bawah. Nah, dia dapat dikendalikan dengan 2 cara. Yang pertama, secara langsung melalui potensiometer di sini, tinggal diputar aja. Dan kemudian dengan melewati perangkat daring menggunakan Bluetooth dari handphone di Android. Nah, sebenarnya membuat proyek sederhana robotic arm ini ada beberapa manfaat. Namun ini lebih sebenarnya ke arah edukasi, di mana ternyata ketika kita mencoba membuat robotic arm ini ternyata tidak semahal yang ada di industri manufaktur tentu saja. Nah, tapi ini tuh ternyata kita bisa mengembangkan untuk hal-hal yang lebih praktikal yang bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Mungkin contoh use case-nya adalah saya pernah melihat di YouTube ada anak-anak yang membuat robotic arm untuk membuat menjual dagangannya. Jadi dia pakai untuk mencetak adonan dari dagangan yang dia jual. Kemudian mungkin juga yang saya pikirkan adalah jika kita menggunakan ini dengan 3D printed robotic arm, jadi rangkanya tidak menggunakan stick es krim lagi. Nah, mungkin dia bisa digunakan untuk memegang sebuah kamera, dan ini akan membantu YouTuber atau di industri kreatif lainnya yang mungkin dia masih belum memiliki penghasilan yang cukup besar sehingga dia belum mampu membeli robot kamera yang mahal. Ini bisa menggunakan robot yang murah saja, mungkin bahkan bikin sendiri, di mana dia memegang kamera dan juga bisa membentuk kamera movement yang sulit dilakukan oleh manusia secara langsung. Nah, melihat 2 use case tersebut, ternyata robotic arm ini harganya pertama tidak terlalu mahal, bisa dibuat sendiri dan tidak terlalu sulit membuatnya, banyak tutorialnya, dan kemudian bisa digunakan praktikal sehari-hari. Nah, itu lebih ke arah tujuan edukasi dari proyek ini. Nah, untuk lebih memahami prinsip kerja dari rangkaian ini, kita bisa melihat dari skematiknya. Nah, ini merupakan skematiknya. Di sini secara garis besar ada Arduino, kemudian ada motor servonya, dan juga ini ada breadboard berisi segala rangkaiannya yang ditenagai oleh sumber tegangan 5 volt. Nah, di sini motor servo yang pertama, dia punya 3 kabel. Kabel yang pertama ini dia untuk value derajatnya berapa, dan kemudian yang merah ini untuk VCC-nya, dan yang hitam ini untuk ground-nya. Nah, si yang kuning ini kita hubungkan terhadap masukan Arduino. Nah, Arduino ini kita letakkan di pin digital, tapi hanya bisa di digital PWM karena servo ini mengendalikannya itu dengan prinsip PWM. Nah, di sini ada pin 5, 6, 9, 10 yang kita gunakan untuk servo ini. Kenapa pin 3 tidak digunakan? Karena kita gunakan untuk ada nanti interrupt service routine. Nah, tadi sudah kita letakkan di situ. Nah, kemudian VCC-nya kita hubungkan dengan tegangan di breadboard, sumber tegangan, dan kemudian ground-nya juga. Nah, di sini ground-nya ke ground. Nah, di sini ada kapasitor nih. Kapasitornya ini kita pakai untuk mengurangi noise dari yang ada di breadboard ini ke servonya. Karena kadang-kadang ketika ada perubahan sesuatu nilai di sini, misalkan potensionya diputar atau servonya bergerak, servo lain bergerak, kadang-kadang itu bisa menyebabkan perubahan tegangan di servo ini. Nah, untuk meminimalisir hal ini, kita gunakan kapasitor. Nah, kapasitornya kita pakai di ground-nya dan juga di VCC-nya. Nah, itu untuk servonya. Nah, servo ini dikendalikan tadi kan dengan 2 cara. Yang pertama potensiometer dan juga dengan Bluetooth. Nah, ini dengan potensionya. Dengan potensionya di sini kita
ada 3 pin. Pin yang pertama ini untuk VCC, pin yang kedua untuk value-nya, dan yang pin ketiga ini untuk ground-nya. Nah, pin yang value-nya ini kita hubungkan dengan analog pin dari Arduino, karena si potensiometer ini dia masukannya berupa analog, kemudian nanti oleh Arduino dia akan diubah menjadi nilai digital dengan Arduino analog to digital converter. Nah, nanti hasilnya adalah dia merupakan sinyal dengan nilai dari 0 sampai 1023 yang merepresentasikan nilai dari 0 sampai 5 volt. Nah, setelah itu nanti kita akan ubah range-nya lagi jadi 0 sampai 180 supaya si servonya ini dia bisa sesuai, karena servo itu kan dia micro servo ini dia hanya range-nya itu dari 0 sampai 180 derajat perputarannya. Makanya kita ubah range-nya jadi sekian. Nah, sama ini guna kapasitornya sama seperti servo tadi, dan kapasitor yang ini dan yang ini juga sama untuk mengurangi noise-nya. Nah, kemudian tadi mau mengubah nilai dengan potensiometer. Nah, kemudian satu lagi dengan Bluetooth. Jadi, untuk menghubungkan si Arduino ini, rangkaian ini dengan Android, kita menggunakan namanya Bluetooth modul HC05 di sini. Nah, dia memiliki 6 pin, tapi yang kita pakai hanya 4. Yang pertama VCC dihubungkan dengan VCC, kemudian ground dengan ground seperti biasa, dan kemudian kita hubungkan ke Arduino melalui pin komunikasi serialnya dengan protokol I2C. Nah, protokol I2C ini dia punya 2 pin. Yang pertama TX dan yang kedua itu RX. Nah, kalau di sini TX dari Bluetooth modul ini kita hubungkan dengan Arduino, tapi kita hubungkannya dengan pin RX. Jadi transmitter TX dihubungkan dengan R-nya receiver, dan TX-nya juga sama, berlaku sebaliknya. Nah, itu untuk Bluetooth modul, kita hubungkan ke 0 dan 1 di Arduino. Nah, kemudian ada 4 button di sini. 4 button ini kita gunakan untuk fitur pitch-nya. Kalau tadi potensiometer dan kendali Bluetooth-nya itu untuk fitur jog, yaitu jog itu untuk jadi robotnya bisa bergerak dengan yang kita kendalikan, itu namanya jog. Dan kemudian untuk fitur teach itu dengan kita merecord posisi-posisinya, posisi servonya kita record, kemudian kita catat dan akan kita gunakan nanti dia bisa bergerak sendiri secara otomatis dan berulang-ulang. Nah, di sini ada 3 pin, 3 pin yang ini untuk fitur teach-nya. Jadi itu yang pertama ini dia untuk start recording. Jadi ketika kita pencet, dia akan masuk ke mode record. Dia siap untuk menerima masukan, udah diinisialisasi. Jadi kalau pin ini kita matikan dan kita nyalain lagi, maka variabel yang udah kita simpan itu dia akan hilang, akan terhapus karena dia diinisialisasi ulang. Dan kemudian yang tombol kedua ini dia untuk record. Jadi setelah kita nyalakan tadi, ketika kita nyalakan LED biru ini akan menyala, dan juga nanti ketika kita pencet record dia akan berkedip. Dia menandakan kalau ternyata ini sudah selesai di record untuk posisi yang ini di indeks saat ini. Dan kemudian bisa kita ulang-ulang terus recordnya sampai sesuai yang kita inginkan. Nah, nanti kalau sudah kita save semuanya, posisi yang kita inginkan apa aja, kayak gimana aja, kita bisa pencet tombol yang ini. Ketika kita pencet tombol ini, LED kuning akan menyala dan dia akan masuk ke mode play. Jadi dia akan menjalankan recording posisi-posisi yang tadi telah kita kerjakan, kita save semua. Itu untuk fitur namanya fitur teach, mengajarkan si servo supaya bisa bergerak sendiri secara mandiri. Nah, kemudian yang paling kiri ini dia untuk memilih kita mau mode menggunakan kendali dengan Bluetooth di Android atau kita kendalikan dengan potensiometer. Ketika kita pencet, kalau misalkan nyala dia akan mengendalikan dengan potensio, dan kalau mati dia akan mengendalikan dengan Android. Nah, LED ini kita hubungkan dengan resistor, karena kalau misalkan tidak dihubungkan dengan resistor maka LED ini akan putus karena tegangannya terlalu besar untuk LED. Nah, kemudian LED ini juga kita hubungkan ke pin digital. Kita letakkan di 11, 12, dan 13.
Sementara tadi button tadi kita letakkan di pin mana saja sebenarnya boleh di sini. Tapi di sini kita letakkan di pin 2, pin 3, pin 4 dan pin 7. Nah, sekian untuk skematiknya. Sekarang kita masuk ke pengkodean dari Arduino-nya. Nah, seperti biasa, pertama-tama kita declare dulu semuanya. Yang pertama ini kita define pin-pinnya. Kita taruh di pin berapa di Arduino. Kemudian di sini kita declare variabel-variabel yang akan digunakan nanti di codingannya, yang kita anggap sebagai namanya variabel global. Nah, ini kita save. Ini untuk menyimpan nilai potensiometernya. Dan ini untuk menyimpan posisi servonya yang tadi nanti terbaca melalui Bluetooth maupun melalui potensiometer nanti. Jadi nanti semuanya disimpan di sini setelah dibaca. Nah, kemudian ini volatile bool mode, ini untuk menentukan modenya itu apakah mode Bluetooth atau mode potensiometer. Nah, di sini di set high karena pertama-tama kita mau masuk ke mode potensiometer dulu saat dijalankan. Nah, volatile ini artinya kita bisa memulai mengubah nilainya dengan adanya interrupt dari luar. Masukan dari luar dia bisa berubah nilainya si mode ini tanpa melewati codingan. Nah, ini nanti mode ini kita gunakan untuk interrupt service routine. Jadi dia mampu menginterrupt dari si loopnya dan langsung masuk mengubah modenya. Nah, kemudian ini untuk fitur si teach-nya. Ada variabel start, record, dan play yang nanti akan terpengaruh dari 3 tombol tadi. Dan kemudian ini ada untuk fungsi recordnya. Is record ini ketika lampu birunya nyala, dia akan dalam keadaan is record. Dia siap untuk record nilai-nilainya. Dan kemudian is play ini ketika nanti lampu kuningnya tuh nyala. Jadi dia sedang dalam keadaan untuk menjalankan si robotnya secara otomatis. Nah, index record ini dia untuk save nilai kayak setiap tadi misalkan kita pengen record posisi 1, posisinya begini. Kemudian kita ganti posisi, record lagi, ganti posisi, record lagi. Itu udah 3 index record di situ. Nah, max record ini maksimal dia nge-recordnya berapa kali indeks seperti tadi. Kita set 10. Kemudian ini merupakan jumlah servonya ada berapa, yaitu ada 4. Nah, servo record ini merupakan sebuah array untuk menyimpan dari nilai yang tadi ada banyak itu, yang kita simpan semua kita taruh di sini. Jadi nanti ini kita tentuin dari max recordnya besarnya 10. Jadi nanti ini kita isi indeks. Kemudian ini untuk servonya. Jadi kita set kita nge-save nilai sekian untuk servo nomor berapa gitu. Nah, ini untuk declare variabel servo. Nah, di sini ada servo all. Ini untuk kayak sebuah array yang isinya semua servo yang ada di sini. Nah, pertama kita masuk setup. Kita seperti biasa lakukan serial begin untuk komunikasi serial. Dan kemudian kita set pinnya untuk output dan inputnya terhadap LED button segala macam kita set, kita declare. Kemudian attach interrupt ini untuk ISR. Untuk kita set tadi yang untuk mengubah modenya dari tombol. Dan kemudian ini untuk menentukan pin servonya, yaitu tadi pin 5, 6, 9, dan 10. Dan ini untuk inisialisasi posisi awal. Jadi pas dia dinyalakan, posisi servonya akan seperti apa berdasarkan coding ini. Nah, kemudian kita masuk void loopnya. Ini sangat sederhana, dimana ketika dia modenya high, dia akan untuk potensiometer, dia akan menjalankan codingan yang potensiometer. Ini read pot ini merupakan codingan potensio. Dan dia tadi nyala lampunya, LED-nya, LED merahnya. Dan kemudian ini kalau misalkan dia low, mode-nya itu low, atau lampunya tadi mati, dia akan menjalankan bagian Bluetooth. Itu sederhana di situ. Nah, kemudian untuk di dalam ini ada read pot. Nah, ini codingan untuk potensiometernya. Jika dia sedang tidak dalam keadaan memainkan atau tidak play, tidak LED kuningnya tidak nyala, dia
akan bisa nge-read nilai dari potensiometer melalui analog read. Analog read kemudian pin dari analognya. Nah kemudian yang tadi dibilang dia akan di mapping karena nilai dari ADC di Arduino itu 0 sampai 1023 perlu kita mapping ulang untuk kita sesuaikan dengan si servonya. Servonya itu 0 sampai 180 tapi kita kasih margin sekitar 10 supaya nanti tidak mudah error. Jadi kita taruh 10 sampai 170 dan kemudian langsung kita write. Kita masukkan nilainya ke si servonya. Nah, di sini serial print untuk nanti kita bisa ngecek lewat komputer apakah dia berapa nilainya gitu, berapa derajatnya. Ini sama. Nah, kemudian ketika ternyata dia ditekan tombol ketiga tombol tadi yang ada di breadboard, dia akan melakukan digital read dan ketiga nilai ini akan berubah. Yang tadinya udah di-declare akan berubah. Dan kemudian dia akan menjalankan fungsi recording. Nah, start, record, dan play tadi dia akan berperan penting di function recording ini. Nah, sebelum kita masuk situ, kita masuk ke read Bluetooth-nya. Nah, di sini sebenarnya konsepnya sama, cuma bedanya adalah di sini dia masuk datanya tuh secara serial. Jadi, pertama kita harus gathering datanya dulu, kita kumpulin, kita masukkan ke dalam suatu string kosong di sini. Nah, ketika serial available maksudnya ketika ada dikirimkan data dari Android, nah dia akan masuk ke section ini. Nah, kemudian dia akan membaca nilai yang dikirimkan itu tuh apa dan di save di get data. Nah, read string ini untuk membaca nilai string karena yang dikirimkan dari Android itu dari aplikasinya adalah bentuknya string. Nah, kemudian ketika dia sedang tidak menjalankan recording dan juga datanya bukan merupakan start, record, atau play, ini merupakan data yang dikirim dari Android, dia akan melakukan memasukkan data untuk servonya. Nah, kemudian dia ngecek nih di sini kalau misalkan datanya diawali dengan S0, dia akan menjalankan servo yang 0. Nah, S0-nya ini dari mana? S0-nya ini dari data yang dikirimkan di Android tadi. Jadi dia akan mengirimkan misalkan nilainya S0 170. Nah, di sini di selanjutnya dia akan dihapus dua nilai tadi, S0-nya dihapus. Jadi dapat nilainya tuh 170. Tapi dia masih bentuknya itu string. Nah, untuk mengubahnya kita menggunakan nilainya, variabelnya di dot to integer, diubah ke integer. Dan kemudian baru bisa kita write sebagai suatu nilai untuk si servonya. Yang lainnya juga sama seperti itu. Nah, ini untuk ngeprint nilainya di komputer. Nah, ini merupakan yang tadi nih. Di sini tadi ada jika bukan start, record, dan play. Kenapa? Supaya ketika Android yang ngirimin ketiga data tersebut, dia nggak masuk lagi ke sini. Dia langsung masuknya ke yang bawah. Nah, di sini dia fungsinya itu sama seperti 3 button tadi. Tapi bedanya ini dikirim lewat Android datanya. Ketika dipencet, dia akan mengubah startnya jadi low. Kalau misalkan recordnya dipencet, dia akan mengubah record jadi low. Dan kalau playnya dipencet, dia akan mengubah jadi low. Artinya dia akan mendapatkan inputan baru, si ketiga variabel ini yang nanti dipakai di function recording. Itu untuk read Bluetooth. Oh, ini ada ISR mode. Jadi ISR mode ini untuk yang tadi, ketika buttonnya dipencet, button untuk mengubah mode-nya, dia akan mengubah mode menjadi not mode. Jadi diubah ke sebaliknya. Jadi tiap ditekan dia akan mengubah sebaliknya berlawanan gitu. High low, high low, high low seperti itu. Nah, kemudian recording. Nah, ini ketika tadi startnya low, dia akan menjalankan kedua fungsi ini. Pertama-tama dia ngecek dulu nih apakah dia sudah dalam kondisi record atau belum. Kalau belum, dia akan menyalakan kondisi record karena ini udah waktunya untuk record. Nah, kemudian dia akan inisialisasi nih, indeksnya dimulai dari 0 lagi supaya dia nggak melanjutkan yang sebelumnya. Dan kemudian memset ini digunakan untuk ngeset semua nilai yang ada di dalam servo record array untuk nge-save-nya ini yang besarnya sejumlah ini menjadi nilainya 0. Jadi semuanya dikosongin, dibikin jadi 0. Nah,
Terus tapi kalau misalkan ternyata dia kondisinya sedang record, ketika ditekan lagi dia akan mengubah recordnya menjadi false, dan kemudian lampunya akan dimatiin. Dia akan memaksa kondisinya untuk menjadi false. Nah kemudian kalau misalkan record yang dipencet, jadi pertama tadi harus nyalain dulu yang tombol startnya supaya ini dalam keadaan record mode. Kemudian kita ingin nge-save nilainya, makanya dia ketika record low dan is recordnya nyala 1. Ketika 2 ini terpenuhi, baru dia bisa nge-save nilainya di record, di function record position. Nah ini yang tadi dia akan, karena tadi ini low jadi high, dia akan berkedip. Nah tapi kalau misalkan dia ternyata low tapi keadaannya lagi menjalankan recordingnya, dia akan masuk ke yang else if ini, dan dia akan memaksa mengubah keadaan playnya menjadi tidak play. Nah kemudian kalau misalkan dia dapat inputan play, nah dia akan mengubah play menjadi not play, jadi dibalik nilainya. Dan kemudian yang tadinya nilainya false, ketika dibalik dia akan menjadi true, dan akhirnya selama dia true dia akan menjalankan ini play record, dia ngejalanin recordnya lagi. Nah kemudian ketika playnya dipencet lagi, dia akan kenot lagi, dia akan keadaannya menjadi false sehingga ini tidak terpenuhi dan dia tidak menjalankan recordnya lagi. Nah kemudian apa sih di dalam record position itu? Jadi selama indeks recordnya masih kurang dari maksimum recordnya tadi yang 10, dia akan nge-save nilainya secara tiap dipencet dia akan nge-save. Kalau udah lebih dari 10, dia nggak akan nge-save lagi. Yang di-save itu adalah posisi dari si servonya melalui servo read. Di save-nya di mana? Di servo record tadi. Ini indeksnya, kemudian ini nomor servonya. Kemudian setelah itu akan diiterasi. Dan kalau udah lebih dari max recordnya, dia akan bilang, oh ini udah penuh nih, udah maksimum, udah nggak bisa lagi diisi. Nah kemudian play record untuk memainkannya. Nah di sini ketika dia akan menjalankan pertama dari 0, kemudian sampai nilai dari si indeksnya dikurangi 1. Nah kemudian dia akan dengan function go to position, dia akan mengirim data untuk menggerakkan servonya dari posisi indeks 1 ke indeks selanjutnya melalui ini servo all. Ini semua servonya dia akan digerakkan melalui berdasarkan indeks pertama, kemudian indeks kedua I dan I plus 1. J ini untuk ini servo yang keberapa, servo 0, 1, 2 atau 3 atau 4 nggak ada. Nah ini sih dari go to positionnya, dia akan menjalankan dari indeks pertama dan indeks kedua. Jadi kalau misalkan indeks pertamanya lebih gede, dia akan menyesuaikan supaya indeks pertamanya itu sesuai dengan indeks keduanya. Jadi kalau lebih gede dia akan dikurangi, akan decrease di I min. Kemudian dia akan mewrite nilai si I nya setiap pengurangannya itu. Nah dan sebaliknya, kalau misalkan yang posisi pertamanya ternyata derajatnya lebih gede, dia akan ditambah. Kalau misalkan derajatnya lebih kecil, dia akan ditambah supaya gede sesuai dengan indeks selanjutnya yang kita inginkan. Demikian codingannya. Sekarang ini untuk aplikasi Android-nya. Nah ini sudah saya bikin interface-nya. Jadi di sini ketika tombol ini dipencet, dia akan kita bisa memilih Bluetooth yang tersedia untuk Android kita. Kemudian di sini nanti akan menampilkan tombol apakah sudah terkoneksi atau belum. Di sini akan menampilkan posisi derajat yang kita tekan, dan ini merupakan slider-slidernya untuk menggerakkan si servo-servonya. Nah ini start record untuk kita start mulai mode recording nih, dan kemudian ini untuk nge-record posisi saat ini, indeks ini, dan play ini untuk memainkan si record yang sudah kita save tadi. Nah isinya dari program ini adalah seperti ini. Nah ini pertama sampai sini dia untuk memilih si device tadi, si Bluetooth tadi. Nah di sini untuk menunjukkan Bluetooth apa saja sih yang tersedia, dan kemudian ini untuk memilih Bluetooth mana yang akan kita pakai. Nah terus di sini kalau misalkan kita berhasil connect, maka akan dia muncul
tulisan connected, dan kalau misalkan dia nggak connect, dia akan muncul not connected, dan warnanya juga akan berubah menjadi hijau atau merah. Nah, kemudian ini untuk mengirimkan informasi dari si slidernya tadi. Ketika dia digerakkan, dia akan mengirimkan pertamanya ada kode S0, kemudian ditambah posisi angkanya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan kalau misalkan servo 1 akan S1 dan S2, S3, dan seterusnya. Dan kalau misalkan kita menekan tombol yang tadi, yang ada 3 tombol di bawah, dia ketika kita tekan, dia akan start, dan ketika kita lepas, dia akan mengirimkan teks kosong. Dan yang lainnya, kalau misalkan kita tekan, dia akan record, kita lepas, dia akan hilang recordnya. Dan kalau yang ketiga, kalau kita tekan, dia akan play, dan kita lepas akan kosong. Demikian. Oke, ini merupakan penampilan dari robotnya. Ketika dia menyala, dia berarti sedang berada dalam mode potensiometer, sehingga kita putar, dia akan bergerak. Ya, bisa dilihat semua servonya bekerja dengan baik. Ya. Dan kemudian jika kita ingin record, kita tekan tombol ini, LED birunya akan menyala. Dan misal kita pertama ingin record posisi ini, kita tekan tombol ini, dia akan berkedip. Kemudian kita record ini, berkedip lagi. Ini kita kembalikan. Berkedip. Nah, kita geser, tekan. Yang kita buka. Dan ketika kita tekan tombol ini, nah dia akan menjalankan recordingnya. Jika kita ingin mengubah modenya menjadi mode Bluetooth, kita tinggal menekan tombol ini. Nah, kemudian kita bisa menggunakan aplikasi Android, ya, Robotic Arm yang sudah dibuat dengan aplikasi tadi MIT App Inventor. Dan kita select device-nya dulu. Device-nya ada HC05 sesuai nama Bluetooth modulnya. Dan sekarang dia sudah terkoneksi. Dan ketika kita coba gerakan, dia bergerak. Ya. Nampaknya semua servonya telah bekerja dengan baik. Dan ketika kita tekan start record, nah LED-nya akan menyala. Dan artinya sudah masuk ke mode record. Kita bisa record sama seperti tadi. Dia berkedip, kemudian kita bisa putar. Kita record lagi. Ini kita pindahkan, misalkan seperti ini. Nah, kita record lagi. Kemudian bisa kita play langsung. Nah, dia sudah berhasil bekerja sesuai dengan yang sudah kita rekam.
Arduino ini juga dihubungkan dengan komputer, sehingga kita bisa melihat nilai derajat servonya dan juga perintah-perintah apa yang sedang kita kerjakan. Kemudian untuk validasi, ketika dia berada pada mode Bluetooth, tombol ini tidak akan berarti apa-apa karena dia tidak bisa dikendalikan lewat sini. Hal ini juga berlaku sama untuk potensionya. Ketika diputar, tidak ada apapun yang terjadi. Dan sebaliknya, ketika sedang berada pada mode potensio, dikendalikan melalui Bluetooth tidak akan ada artinya. Dia tidak akan memberikan masukan apa-apa karena sedang berada dalam mode potensio. Jadi demikian penjelasan proyek akhir saya. Pada proyek ini saya menghabiskan dana sekitar 452.000. Nah, kedepannya mungkin kalau misalkan sudah direncanakan dengan lebih baik, bisa biayanya menjadi lebih murah, dan juga pengembangan lebih lanjutnya bisa menggunakan 3D print untuk menggantikan stick es krim sehingga dia menjadi lebih kuat dan tidak bergetar sama sekali. Dan juga untuk Bluetoothnya mungkin bisa dikembangkan menjadi menggunakan Wi-Fi sehingga range-nya bisa menjadi lebih jauh dan use case-nya menjadi lebih luas. Dan untuk penggunaannya, jika kita kreatif, kemungkinan besar ada banyak kemungkinan penggunaan dari robotic arm ini seperti yang tadi di awal sudah saya bahas. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.